Bismillah. Ormas Muhammadiyah dari sejak dahulu tidak percaya bahwa para Habib klan Ba'alwi adalah zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ormas Nahdlatul Ulama menghormati mereka dengan prasangka baik. Tetapi karena perilaku akhlak mereka sungguh jauh dari klaim kepada sosok yang mulia, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan sungguh-sungguh meneliti nasab mereka. Ternyata memang tidak sambung sama sekali. Penelitiannya sungguh mengguncang para Habib di Indonesia, tapi lama-lama mengguncang juga ke negeri jiran Malaysia, Brunei, dan merambah ke Timur Tengah, khususnya Mekah dan Madinah. Pengakuan tanpa bukti otentik akan menjadi pembohongan publik yang begitu nyata. Nasab para Habib sekarang ibarat tinju sidah knockout atau KO. Gelar Habib bukanlah gelar untuk para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah dan ulama berpendapat bahwa gelar ini adalah sebuah gelar yang sengaja dibuat dan disusupkan untuk tujuan politik dalam menciptakan kesakralan dan penghormatan, terutama di kalangan umat muslim di negara-negara kolonial di Asia Tenggara dan Afrika. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang asal-muasal gelar Habib ini, terlebih dahulu kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah benar para keturunan Nabi itu akan tetap ada hingga akhir zaman? Berdasar pada sebuah hadis singkat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Al-Mahdi dari keturunanku dari anak Fatimah. Sesuai keyakinan umat Islam secara umum bahwa Imam Mahdi itu akan datang menjelang hari kiamat, bahkan termasuk tanda-tanda besar hari kiamat itu sendiri. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keturunan Rasulullah itu ada hingga hari kiamat tiba. Selanjutnya muncul pula pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan keturunan Rasulullah yang hingga hari kiamat tetap ada itu? Bagi kalangan umat Islam di Indonesia yang secara umum awam terhadap sejarah, terutama para muhibin yang disebut keturunan Rasulullah itu selama ini dipahami hanyalah kalangan habaib atau mereka yang berasal dari klan Ba'alawi muasal Yaman. Padahal di berbagai belahan dunia ini ada banyak sekali klan-klan yang termasuk atau setidak-tidaknya mengklaim sebagai juriah Nabi. Salah satu klan yang terpercaya aspek historis dan kelengkapan catatan silsilah nasabnya, sebut saja misalnya adalah klan Al-Idrisi, yang merupakan salah satu klan juriah Nabi Muhammad melalui jalur Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib merendahkan. Mereka mendirikan dinasti Idrisiyah di Maroko yang berdiri sejak abad 8 Masehi dan hingga kini masih tetap eksis. Sementara itu terkait dengan klan Ba'alawi, kredibilitas dan keabsahan nasabnya sudah sejak lama selalu menjadi bahan perdebatan. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sesungguhnya bukanlah orang pertama atau satu-satunya yang menyoal tentang keabsahan nasab klan Ba'alawi. Sudah begitu banyak pakar yang menyoal keabsahan nasab klan ini. Bahkan dalam bukunya yang berjudul The Prophet's Descendants, pakar sejarah Amerika Serikat Bernard Lewis malah lebih dulu menyoal tentang keabsahan nasab klan Ba'alawi ini. Bila narasi kita kali ini adalah tentang asal-usul gelar Habib, maka Bernard Lewis juga menyoal tentang penyematan gelar Habib kepada Ba'alawi. Profesor Kehormatan Bidang Timur Tengah di Universitas Princeton ini menyebut bahwa gelar Habib tidak sesuai dengan tradisi Islam dan Sunnah. Dia menekankan bahwa penggunaan gelar Habib ini lebih kepada penghormatan dan kesucian yang ada di kalangan Ba'alawi. Secara tradisi Islam yang sesuai dengan Sunnah, gelar keturunan Nabi itu adalah Syarif untuk jalur Al-Hasani dan Sayyid untuk jalur Al-Husaini. Sedangkan gelar Habib merupakan gelar ketiga yang sengaja disusupkan untuk tujuan politik tertentu. Dalam karyanya yang berjudul Sejarah Keluarga Ba'alawi, Al-Habib Salim bin Jindan menjelaskan bahwa anggota Ba'alawi yang pertama kali mempopulerkan gelar Habib adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Penggunaan gelar ini dimulai pada abad ke-18 Masehi, karena pada saat itu, keluarga Ba'alawi sudah mulai memiliki pengaruh di Hadramaut. Namun demikian, gelar Habib masih digunakan oleh beberapa anggota Ba'alawi saja. Penggunaan gelar ini secara luas dan sistematis terjadi pada abad 19 dan abad 20, terutama di Indonesia dan Malaysia. Sebuah catatan menarik ditulis oleh Bernard Lewis terkait dengan gelar keluarga Ba'alawi ini. Bernard misalnya mempertanyakan asal-usul, apakah gelar Habib ini diberikan oleh Nabi Muhammad atau setidak-tidaknya telah menjadi tradisi resmi bagi keturunan Nabi Muhammad. Ternyata tidak ditemukan catatan historis terkait dengan pertanyaan hipotesis ini. Terungkap pula bahwa sejak gelar Habib digunakan oleh klan Ba'alawi dan mulai meluas, maka sejak itu pula muncul perdebatan tentang legitimasi dan hakikat gelar tersebut.
Lebih parah lagi, tidak ada standar yang jelas tentang siapa yang berhak menggunakan gelar Habib sehingga muncul perdebatan tentang kriteria dan proses penetapan gelar ini. Karena nasabnya bermasalah, maka secara otomatis gelar kebanggaan para Ba'alawi ini jika dikaitkan sebagai gelar resmi keturunan Nabi, maka tidak ditemukan dasar historis yang jelas. Penggunaan gelar ini lebih kepada tujuan kepentingan kelompok atau politik. Dengan demikian, penyesatan sejarah dan manipulasi psikologi massa memang sengaja dilakukan oleh klan Ba'alawi. Bernard Lewis dalam bukunya The Prophet Descendants tegas menyatakan bahwa para ulama dan sejarawan mayoritas menyatakan gelar Habib tidak menjelaskan status keturunan Nabi Muhammad secara langsung. Gelar ini lebih terkait dengan penghormatan terhadap ulama dan pimpinan spiritual, khususnya di kalangan klan Ba'alawi di Hadramaut, Yaman. Berdasarkan narasi singkat ini, maka secara historis dan pencatatan nasab, gelar Habib Ba'alawi tidak cukup bukti untuk dianggap sebagai gelar khusus untuk keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya juga penting bagi kita untuk sama-sama memahami sejarah dengan kritis dengan tidak mempercayai klaim sepihak dari kubu Ba'alawi, sementara mereka tidak dapat memberikan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Berdasarkan narasi singkat ini dapat pula disimpulkan bahwa klan Ba'alawi memang bukanlah juriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diyakini akan tetap eksis hingga akhir zaman. Mereka hanyalah pengklaim yang hingga sejauh ini tak dapat menunjukkan bukti-bukti akurat terkait dengan klaimnya tersebut. Mari kita pahami sejarah dengan lebih kritis dan akurat. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Alhamdulillah.